Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Celia Alexandra dan Vena Kintan. Kita sudah siap untuk menyinari siang hari Anda pemirsa dengan kami sudah rangkum beragam informasi yang nanti akan kami hadirkan selama 120 menit ke depan. Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ini adalah upaya penculikan seorang anak di Pundong, Bantul, Yogyakarta yang berhasil digagalkan oleh warga. Pelaku seorang ibu parubaya nyaris dihakimi. Beginilah kondisi Indarti, warga Cikarang Barat, Bekasi, terduga pelaku penculikan anak saat berhasil ditangkap warga Bantul, Yogyakarta. Usai terlibat kejar-kejaran sejauh 2 km, Indarti, ibu berusia 43 tahun ini tampak hendak dihajar warga yang geram dengan ulahnya. Peristiwa penculikan terhadap Erlangga, bocah 8 tahun, bermula saat korban bersama rekan-rekannya tengah bermain di halaman rumah neneknya, Sutirah, di Desa Nambangan, Pundong. Pelaku yang datang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan teman-temannya. Usai berbincang, pelaku kemudian menggandeng korban dan menaikkannya ke sepeda motor. Sutirah yang melihat cucunya dibawa kabur pelaku langsung mengejar pelaku bersama para tetangga. Dibawa sampai ke bawah kandang ayam, bawah sendiri. Terus ibu gimana waktu cucunya diculik seperti bingung itu? Ya, Pak. Terus? Bingung, nggak ndati ya pipit kok. Terus ngejar. Langsung lari. Ngejar. Setelah ketangkap seperti apa Bu? Waktu ditangkap, di mana itu? Jauh. Jauh di sana kok Pak. Berarti sempat kejar-kejaran ya Bu? Sempat. Ya. Sempat kejar-kejaran. Terus waktu berhenti, ibu langsung merebut ya? Enggak merebut. Menurut keterangan keluarga pelaku, Indarti memiliki gangguan jiwa. Guna memastikan, Polsek Pundong akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Sarjito. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, selanjutnya yakni grebek kampung narkoba di Riau, di mana tim gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Riau dan Polresta Pekanbaru, Brimob dan Bea Cukai merazia wilayah yang dikenal sebagai kampung narkoba di daerah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru, Riau. Tim gabungan menyisir setiap gang dan memeriksa satu persatu rumah kosong yang diduga dijadikan tempat peredaran narkoba. Tak sedikit masyarakat berbondong-bondong untuk turut menyaksikan proses penggerebekan satu persatu rumah yang mencurigakan. Anjing pelacak dikerahkan untuk mencari narkotika yang tersembunyi maupun orang-orang yang mencurigakan. Dalam razia di 2 lokasi tersebut, petugas menangkap 2 orang yang diduga pengguna narkoba serta menyita barang bukti alat hisap sabu dan ratusan plastik pembungkus sabu. Petugas juga menemukan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu siap edar di sebuah rumah kosong di kampung narkoba tersebut. Kita menemukan beberapa alat hisap narkoba, kemudian plastik bening, dan ada juga yang diamankan yaitu ada 2 orang. Kemudian kita lakukan tes urin dan hasilnya positif. Melalui operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengedar narkoba sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang disebut sebagai kampung narkoba. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang warga ini babak belur dihajar oleh warga lantaran kedapatan mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi 2 orang pemuda saat mencuri dan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik Jamaluddin, warga Kelurahan Airbang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang, Lebong. Sempat terjadi tarik-menarik, pelaku pun berusaha lari, namun warga sekitar yang melihat langsung memberikan pertolongan. Satu pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban, namun satu pelaku lagi berhasil ditangkap oleh keluarga korban saat berupaya kabur menggunakan sepeda motor milik pelaku.
Henry, warga desa Simpang Beliti, kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong ini pun menjadi sasaran kemarahan warga hingga babak belur. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi kejadian berhasil meredam amarah warga dan membawa pelaku ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Nah, untuk tangkapan massa yang terjadi curas tadi pagi di wilayah Polsek Selupur Rejang Lebong, saat ini tersangka sudah diamankan satu orang dan satu orang melarikan diri. Untuk barang bukti milik korban dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kendaraan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Selupur Rejang. Pelaku telah diamankan di Polsek Selupur Rejang, berikut barang bukti 1 unit sepeda motor. Identitas pelaku lainnya telah diketahui dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Palembang ini digegerkan dengan temuan jasad wanita hamil yang tewas di bawah jembatan. Ya, menurut keterangan dokter forensik, korban tewas akibat sayatan di leher yang memutus saluran pernafasan. Beginilah kondisi jasad wanita muda yang sedang hamil, ditemukan warga tewas mengenaskan di bawah jembatan Kota Palembang. Pihak kepolisian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Menurut dokter forensik Indra Nasution, di tubuh korban ditemukan 2 luka sayatan di leher dan diperkirakan meninggal akibat lantaran putusnya saluran pernafasan. Selain itu, ada luka memar di pelipis mata kiri atas dan diperkirakan ada unsur perlawanan dari korban. Korban diperkirakan berusia 20 tahunan dalam kondisi hamil muda. Ada 2 TKP kok. Ada 2 TKP. Ada 2 TKP itu seperti. Selama kematian pun lebih dari 8 jam lebih. Diduga TKP tersebut tempat dibuang? Iya, tempat dibuang menurut saya. Bentar, itu kan diduga si korban ini hamil. Nanti ada pemeriksaan ulang lagi terkait untuk memastikan. Udah, tadi kita periksa periksa air kencing juga positif. Dari penemuan ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, selalu awasilah buah hati Anda ketika sedang bermain, jangan sampai lalai hingga berakibat fatal. Seperti yang terjadi di sebuah masjid di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana seorang bocah sekolah dasar terjatuh dari lantai 2 masjid. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik seorang bocah laki-laki terjatuh dari lantai 2 masjid di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Tanpa diketahui penyebabnya, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut tiba-tiba terjatuh dari jendela lantai 2 hingga terpelanting ke arah tangga masjid. Melihat kondisi korban yang tak berdaya, sejumlah warga langsung berinisiatif membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Akibat insiden tersebut, korban dikabarkan mengalami luka di bagian kepala dan juga punggung. Itu seperti apa? Anaknya Jumat itu kan saya kan mau Jumatan nih. Tiba-tiba jatuh di sini tuh dari tangga yang kedua. Yang ketiganya tuh baru dia merasa sakit. Badannya ngerasa ngilu gitu kan, ngilu. Itu jatuh dari lantai berapa sih, Pak? Ini kayak tempat pengajian TPA gitu. TPA gitu. Ya, TPA. Kejadian ini pun selayaknya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk selalu menjaga buah hati mereka dimanapun berada. Dari Jakarta, Yoga Agus Pratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, berakhir sudah ini pelarian dari anggota DPRD Singkawang yang mencabuli anak di bawah umur. Tersangka berinisial HH ditangkap di salah satu rumah di kota Pontianak.
Istirahat gini. HH diamankan lantaran diduga melakukan persetubuhan anak di bawah umur beberapa waktu lalu. Tidak ada perlawanan saat melakukan penjemputan. HH diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa HH sedang berada di salah satu rumah yang berada di kota Pontianak. Apa ingat saya kan yuk? Iya. Yang bersangkutan kooperatif ya pada saat kita mendatangi rumah tersebut. Sebelum kita bawa ke Singkawang ini, tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Nah, karena yang bersangkutan mengeluhkan sakit di dadanya dan kondisinya pada saat kita datangi memang lagi terbaring. Namun berdasarkan keterangan hasil dokter tadi di Rumah Sakit Bayangkara menyatakan memang ada gejala sakit vertigo. Setibanya di Polres Singkawang, langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap HH. Usai diperiksa kesehatannya, polisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap HH didampingi kuasa hukum tersangka yang baru. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Bizar, TV One mengabarkan. Ya, dari Singkawang kita menuju Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Diduga gara-gara salah klik petunjuk arah, seorang ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor viral terekam pengemudi mobil masuk ruas jalan tol Paster, Bandung hingga keluar di gerbang tol Baros. Ibu-ibu guys, masuk jalan tol guys. Bu, nggak bisa bu, jalan tol. Inilah video seorang pengemudi mobil yang merekam seorang ibu-ibu yang dengan santainya masuk dan melaju di ruas jalan tol Paster, Bandung. Dalam video viral tersebut, sang ibu sudah diingatkan bahwa dirinya salah jalan. Namun ibu tersebut tampak tak peduli dan terus melajukan sepeda motornya. Bu, nggak bisa bu, jalan tol. Petugas ruas jalan tol Paster yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar sang ibu untuk memberhentikan laju kendaraannya hingga keluar gerbang tol Baros. Menurut petugas jasa marga, ibu pengendara roda 2 tersebut hendak pulang namun saat menggunakan petunjuk jalan malah diarahkan ke ruas tol Paster. Pengguna motor harap memperhatikan penggunaan mapnya. Harusnya jangan main klik aja. Kalau pakai roda 2 harusnya diklik dulu roda 2, jadi tidak diarahkan masuk tol. Sebetulnya sebelum masuk tol itu, begitu masuk tol ada jalan yang ke kiri yang ke arah Cimahi. Kalau menggunakan kode map motor mungkin akan diarahkan belok kiri. Jadi kebanyakan motor masuk tol dari Paster itu korban map semua. Kejadian pengendara roda 2 yang masuk tol bukan kali ini saja terjadi. Padahal di gerbang, pihak jasa marga sudah memasang papan larangan roda 2 dilarang melintas. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, penertiban bangunan di jalur Puncak Kabupaten Bogor ini kembali ditertibkan pada hari Senin pagi. Ya, dalam pembongkaran bangunan liar oleh Satpol PP kali ini mendapatkan perlawanan dari pemilik dan pegawai resto yang berusaha menghadang kendaraan berat yang akan membongkar bangunan permanen ini. Akibatnya pemirsa sempat terjadi kericuhan antara pemilik bangunan dan petugas Satpol PP. Petugas menggiring massa agar menjauh dari alat berat karena dinilai berbahaya. Sejak Senin pagi, petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bogor dan aparat kepolisian mengeksekusi bangunan liar yang ada di puncak. Salah satunya adalah Warpat yang sebelumnya sudah sempat dibongkar. Namun selang 2 bulan, Warpat kembali beroperasi sehingga dilakukan pembongkaran. Ya, pemirsa, gara-gara kecanduan judi online, seorang penjual roti keliling Denpasar, Bali tega membunuh temannya sendiri yang berprofesi sebagai juru parkir. Akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa.
Gegara kecanduan judi online, seorang penjual roti keliling di Denpasar, Bali tega membunuh temannya sendiri, seorang juru parkir yang memiliki keterbelakangan mental dan meninggalkan mayat korban di bantaran sungai. Penemuan sesosok jenazah di bantaran sungai Taman Pancing, Denpasar Selatan ini menggemparkan warga dan viral di media sosial. Pelaku melakukan aksinya karena korban meminta motornya yang dijual tersangka untuk bermain judi online dikembalikan. Pelaku ini melakukan pembunuhan dengan cara mengajak korban bermain judi slot di tempat yang sepi dan menggorok leher korban dengan pisau cutter hingga korban tewas. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi korban dan menangkap satu tersangka. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya motor korban yang sempat dijual tersangka, pakaian, dan ponsel korban. Kini tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara pemirsa karena melakukan pembunuhan berencana. Ya, dan untuk mendalami kasus pembunuhan juru parkir oleh temannya seorang tukang roti yang kecanduan judi online, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolsek Denpasar Selatan, Kompol Herson Juanda. Selamat siang, Pak Herson. Selamat siang, Pak Penan dan Pelia. Pak Herson, kami ingin tahu bagaimana sebetulnya duduk perkara kasus ini. Apa memang pelaku sudah mengincar motor korban sebelumnya? Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan, pelaku dengan korban memang sudah saling kenal. Dan pelaku menjual motor korban untuk bermain slot. Oke, Pak Herson, tapi apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini pembunuhan berencana atau seperti apa? Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan di sini, jadi pelaku sudah berencana untuk menghabisi nyawa korban dikarenakan motor sudah dijual dan sudah habis untuk bermain slot, sehingga pelaku menjemput korban untuk dibawa ke suatu tempat yang sepi, tepatnya di bantaran sungai Taman Pancing, Pedungan, Denpasar, Bali. Sesampainya di sana, diajak main slot sekitar 10 menit dan dinyatakan kalah. Karena korban diiming-imingi oleh pelaku untuk diganti motornya dengan motor baru. Namun korban katakan, mana motor saya? Terakhir, karena pelaku sudah tidak bisa mengembalikan dan cekcok mulut, selanjutnya langsung dicekek, dipiting, dan langsung digorok. Demikian. Ya Pak, kami ingin tahu juga soal motif dari pelaku ini mengincar korban. Apakah memang punya hubungan sebelumnya dengan korban ini? Saling kenal begitu? Ya, betul sekali. Jadi korban dengan pelaku saling kenal sebelumnya. Apa kemudian yang menjadi motif pelaku menyasar korban ini, bukan korban lainnya, Pak? Jadi pelaku khawatir korban meminta kembali motor tersebut. Oke, apakah mungkin ada keterbelakangan mental begitu yang menjadi motif dari pelaku, Pak? Motif pelaku ingin menguasai barang milik korban, namun karena korban keterbelakangan di bawah rata-rata EQ-nya, jadi bisa diinikan oleh pelaku, dimanfaatkan oleh pelaku. Oke, sejauh ini barang bukti apa yang sudah diamankan oleh polisi? Baik, di sini barang bukti yang sudah kita amankan, bukti dia membeli sarung tangan, udah itu ada keterangan saksi yang melihat korban dijemput oleh pelaku, dan tempat pelaku membeli minuman sebelum ke bantaran sungai. Oke.
Baik, Pak, ini kan gara-gara judi online. Apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian sudah berapa lama pelaku ini terjerat judi online dan hutangnya ada berapa? Baik, jadi pelaku untuk sementara yang diketahui menjual motornya korban itu sebanyak 5 juta dan dipakai main slot sudah habis 4 juta sehingga sisanya baru korban dijemput diajak main kembali. Jadi untuk judulnya masih kita dalami. Oke, tapi informasi yang kami dapatkan Pak Herson ini bahwa setelah membunuh korban, ini pelaku juga mengambil handphone dari korban begitu untuk dijual. Bagaimana cerita lengkapnya Pak? Betul. Jadi setelah pelaku menghabisi nyawa korban, selanjutnya pelaku kembali ke rumahnya untuk membersihkan diri. Selesai membersihkan diri, pelaku keluar menjual HP korban, selanjutnya baru kembali ke rumah kembali. Baik, bisa kita lihat ya dari kasus ini bahwa judi online ini berdampak buruk begitu bagi masyarakat. Terima kasih banyak Kompol Herson Juanda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Polda Metro Jaya ini menangkap 2 tersangka baru DM dan MN dalam kasus judi online. Tersangka berinisial DM ini merupakan pelaku judi online yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka berinisial DM ditangkap berdasarkan pengembangan tersangka berinisial MN. Sebelumnya tersangka MN ditangkap karena berperan sebagai penghubung bandar yang biasa menyetorkan uang dan menyerahkan daftar website agar tidak diblokir. Polisi menyita uang tunai sebesar 300 juta rupiah dan uang dalam rekening tabungan sebesar 2,8 miliar rupiah. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi saya ulangi lagi, peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatannya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya paksa dengan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan inisial MN dan DM, tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang cash senilai 300 juta rupiah dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai 2,8 miliar. Pemirsa, judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa tetapi juga anak-anak.
Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak terlibat judi online. Lantas bagaimana melindungi anak-anak ini dari jeratan judi online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat dalam judi online dan Jakarta Barat menjadi kota dengan pemain judi online anak terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan laporan PPATK, anak-anak yang terpapar judi online berada di rentang usia 11 hingga 19 tahun, di mana dalam rentang fase tersebut, anak dan remaja cenderung menunjukkan perilaku impulsif seperti bertindak tanpa perencanaan dan juga mencari pengalaman baru. Jadi pertama itu adalah faktor individu. Jadi seorang anak itu ingin mencari hiburan, di mana mereka melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di platform gitu ya, tayangan fitur yang menarik, animasi yang menarik, warna-warni juga, warna-warni, kemudahan akses. Jadi mereka kadang-kadang butuh kesenangan, hiburan, dan mereka searching tentang hal tersebut. Dan kepo pun juga tinggi. Iya, gitu. itu. Di awal tuh game online atau judi online? Betul, karena awalnya kan tuh game online dan begitu banyak tampilan-tampilan yang membuat mereka klik-klik-klik tanpa teredukasi itu apa gitu ya. Jadi ada faktor individu. Yang kedua adalah faktor keluarga, di mana di sini adalah diketahui juga pola pengasuhan yang kurang tepat, pemberian informasi yang minim kepada anak. Kasusnya seperti apa tuh? Kasusnya adalah mereka itu tidak diperkenalkan bahayanya sih mengakses internet. Hanya memberikan gawainya saja. Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi rentan ya buat mereka tidak teredukasi gitu oleh orang tua. Dan mohon maaf juga ada temuan juga ternyata di dalam keluarga pun ada anggota keluarga yang bermain judi online juga. Ya, beberapa kasus ya. Jadi ada faktor. Ada kasus seperti itu? Iya, ada orang tuanya kebetulan atau anggota keluarganya dan dia terpapar kayak ngeliat kok seru ya ketika misalnya orang tuanya excited, menang. Mabar sama anaknya gitu. Dapatnya dia hanya melihat. Dia melihat aja dan mungkin tadi kan anak itu kan rasa ingin tahunya besar. Dan juga mungkin ada perilaku modeling apa sih yang diakses, klik-klik gitu kan. Mungkin orang tuanya nggak aware bahwa perilaku mereka itu pun ditiru. Jadi ini faktor keluarga. Yang ketiga adalah memang faktor sosial di mana kita kaitkan dengan anak-anak itu teman sebaya. Lingkungannya ya. Lingkungan yang memberikan pengaruh juga. Mengajak, coba seru yuk nih. ini seru Akhirnya nih. nyoba lagi. Iya, aku udah pernah menang loh. Misalnya bisa nambah uang jajan. Caranya gimana? Nah, itu mereka mungkin mulai mendengarkan info. Nah, yang berikutnya ya memang kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu itu mudah sekali diakses. Namun kecanduan judi online pada anak-anak dikhawatirkan bisa memunculkan tindakan yang mengarah ke kriminalitas seperti pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan juga cepat. Lantas bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, rekan kami Syada Yustiza langsung mengunjungi SMA Negeri 50 Cipinang, Jakarta Timur dan berbincang dengan para pelajar di sana. Apakah mereka tahu soal judi online dan apakah lingkungan mereka sesama pelajar sudah terpapar judi online? Kita simak laporan yang berikut ini.
online kini kian meluas dan juga melebar. Tidak hanya berdampak kepada kalangan dewasa, tetapi juga kalangan pelajar ini sudah mulai merebak mengenai judi online. Dan tentunya hal ini merupakan ancaman bagi generasi muda di Indonesia yang memerlukan upaya dan juga solusi yang mendasar. Nah, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 50 Jakarta dan kita akan langsung saja tanya kepada siswa-siswa di sini. Kira-kira mereka tahu nggak ya soal judi online? Nah, kebetulan ada yang lagi ngobrol nih di sini, pemirsa. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Maaf aku ganggu waktunya ya. Nah, ini boleh tahu nggak namanya ini siapa? Aku Ali. Aku Faris. Aku Fadel. Aku tanya satu-satu nggak apa-apa ya. Nah, Ali, ini kira-kira kamu tahu nggak tentang judi online? Kebetulan aku tahu sih kalau tentang judi online itu sendiri ya, Kak. Tahu dari mana deh? Karena teman-teman aku juga udah banyak nih di sekitar aku gitu kan, teman-teman remaja melakukan judi online tersebut gitu sih. Tanggapan kamu tentang judi online tuh gimana sih? Kalau menurut aku judi online itu sebenarnya nggak banget ya, Kak, apalagi di remaja gitu kan. Maksudnya kayak judi online itu banyak banget kerugiannya, kayak misalnya nanti dia akan menimbulkan efek kecanduan di mana nanti remaja tersebut akan melakukan judi online itu terus-menerus gitu kan. Dan jadinya malah bikin kita tuh bikin anak tersebut malah jadi nyusahin orang lain, dan bahkan kalau dia stres dia mikirin judi online tersebut dengan kecanduannya itu malah jadi membahayakan dirinya sendiri gitu. Pernah tertarik nggak sama judi online? Enggak dong, aku aman karena aku nggak pernah kepikiran untuk yang kayak gitu-gitu sih. Aku tanya ke teman sebelahnya ya. Halo nih Farid. Halo, Kak. Tahu nggak judi online? Kebetulan aku tahu, Kak. Tanggapannya dong tentang judi online ini sebagai siswa? Menurut aku sangatlah tidak lah, karena dari judi online itu sendiri itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, Kak, dan juga bisa menurunkan mental kita ya sebagai remaja. Jadi menurut aku sih nggak banget sih kalau misalkan judi online itu sih. Dan aku juga gak tertarik sama judi online juga. Kira-kira kamu sendiri memang gak tertarik ya, jangan sampai. Ya. Iya. Aku nggak tertarik ya karena emang tahu dampaknya itu sangat berbahaya, Kak. Jadi judi online menurut kamu berbahaya nggak sih bagi kalangan pelajar nih, generasi muda? Ya sangat berbahaya, Kak, karena dapat menurunkan mental, juga menimbulkan kecemasan, terus rasa males. Jadi ya gitu sebabnya. Jadi nggak baik ya? Nggak baik. Ke temennya ya sebelah. Halo, Ade Fadel. Halo. Kira-kira kamu tahu nggak sih tentang judi online? Oh, tentu saja tahu dong, karena kan isunya tuh lagi rame banget ya sekarang ya. Nah, kamu tahu dari mana nih, Dek? Aku juga baca-baca dari berita, juga sama teman-teman aku juga banyak banget yang ikutan main. Kayak di sekitar aku juga kayak tetangga dan lain sebagainya kayak udah tahu lah kalau judi online itu kayak gimana. Tanggapan kamu nih, Dek, tentang judi online yang saat ini juga sudah melebar ke kalangan pelajar gimana? Menurut aku sih enggak banget ya, karena itu tuh bahaya banget buat mental kita dan ekonomi kita gitu. Dan udah pasti aku juga nggak bakal buat nyoba itu karena aku tahu itu dampak-dampaknya gitu. Kayak mulai dari ekonomi kita yang bakal terancam, terus abis itu juga kesehatan mental kita yang dimana kita akan menimbulkan kecemasan. Terus sama juga judi online ini kan kayak menguras uang kita ya, yang dimana itu akan mendorong kita untuk melakukan tindakan kriminal untuk melakukan kegiatan judi online itu. Maka dari aku kayak enggak banget deh kayaknya. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih tertarik untuk judi online? Jangan sampai sih. Enggak sih kalau itu sih. So far sih enggak sih. Tapi aku juga berharap buat enggak banget buat ikut judi online gitu. Harapannya dong deh buat generasi muda di Indonesia supaya nggak tercuci nih, agar nggak ngikut-ngikutin judi online. Stop main judi online ya, karena itu nggak baik untuk kesehatan kita. Bukan kita doang yang dirugikan, tapi juga orang lain di sekitar kita juga bakalan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Oke, thank you. Makasih ya adik-adik atas tanggapannya. Ya, itu dia tadi pemirsa, itu tanggapan dari siswa-siswa di SMA Negeri 50 mengenai judi online, dan tentunya mereka sendiri sudah menyadari betul bagaimana judi online ini bisa berdampak bukan hanya secara finansial tapi juga secara psikologis bagi generasi muda. Sementara demikian. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi salah satunya ini warga di Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya lubang misterius yang tidak berujung. Sesaat lagi pemirsa. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Warga di Cianjur, Jawa Barat dihebohkan adanya lubang misterius yang tidak berujung yang melintas di dua kampung. Meski tidak ada gas beracun, warga khawatir jika terjadi gempa. Iya jalan gak itu ka Mekah ya tah. Terowongan tembusna ka Mekah. Inilah lubang misterius yang panjangnya tidak berujung ditemukan warga usai menggali sumur di Kampung Sodong, Desa Megargali, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Penemuan lubang misterius ini membuat heboh warga karena berada persis di bawah sumur-sumur warga.
Lubang berdiameter 1,5 meter belum bisa diketahui panjang lubang. Selain di Kampung Sodong, warga juga menemukan lubang misterius ini di Kampung Sawah Girang, berada di bawah sumur warga. Menurut warga, sebelum ditemukan warga saat menggali sumur, di kedalaman 6 meter ditemukan lubang yang dialiri air, namun tidak ditemukan ujung dari lubang misterius ini. Kalau gas mah gak ada, cuma panas doang, hawa ke atas. Terus pas temu itu Pak, Bapak langsung keluar atau? Iya, langsung naik. Udah panas, gak kuat. Jadi selama ini Bapak nggak tahu itu ujung lubang itu di mana? Gak tahu kalau ujungnya mah. Artinya lubang itu dalam banget berarti Pak? Udah. Pagi ada laporan warga, terus saya cek ke lapangan, ya memang terkait itu ya fenomena alam ya mungkin gitu kan, fenomena alam. Ya kami sebagai pemerintahan desa mewakili warga setempat, yang untuk antisipasinya mungkin kami akan koordinasi sama pihak kecamatan dan juga sama pihak BPBD mungkin gitu. Dari data desa Mekargali, sedikitnya ada 50 kepala keluarga berada di atas penemuan lubang tersebut dan pihaknya juga sudah melaporkan ke BPBD Cianjur untuk segera ditindaklanjuti. Meski tidak ada gas beracun yang keluar dari dalam lubang tersebut, warga khawatir akan berdampak pada pemukiman warga jika suatu saat bencana gempa terjadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui seberapa panjang dan dalamnya lubang, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, reporter TV One, ada Khairon Syah di sana. Selamat siang, Khairon Syah. Kami ingin tahu awal mula penemuan dari lubang misterius ini seperti apa ceritanya? Ya, Vena dan Celia serta pemirsa, adanya lubang ini mulai menghebohkan warga di Kampung Sodong ini, di RT 2 RW 3 di Kecamatan Cikalong Kulon, Desa Mekargali ini mulai ramai ini 1 bulan terakhir, dan pertama kali ditemukan oleh Bapak Aceh yang memang kebetulan persis saya rumahnya berada di tempat saya ini, di belakang saya ini, saat Bapak Aceh ini mulai menggali sumur, namun di kedalaman 6 meter ada lubang lagi berada di dalam sumur. Kemudian Bapak Aceh ini kemudian turun ke bawah dan menelusuri lubang itu. Lubang tersebut sudah berbentuk berdiameter 1,5 meter, kemudian panjangnya juga tidak bisa diketahui ujungnya di mana. Namun terdapat ada hawa panas di lubang itu, dan Bapak Aceh kemudian keluar dan tidak lama air kemudian ada di lubang tersebut. Dan saya tidak bisa menjelaskan saat ini, Vena, Selisa dan pemirsa tidak bisa menjelaskan berapa dalam kondisi lubang yang ada di dalam sumur warga ini, karena tadi saya sempat melihat bahwa sumur sudah mulai terisi air dan tidak bisa terlihat lubang yang misterius yang tidak berujung ini yang menghebohkan warga ini. Vena dan saya lihat juga ini lubang misterius yang tidak berujung ini bukan hanya terjadi di Kampung Sodong ini, namun juga terjadi di sejumlah sumur warga di kampung sebelah, yaitu Kampung Sawah Girang yang di Desa Mekargali. Ini juga, namun di sana, halo, ya, namun kedalamannya di desa di kampung sebelah itu hanya 2 meter, kemudian terlihat lubang itu. Demikian, Vena. Oke, tapi Khairon, apakah ada kemungkinan lubang yang Anda lihat saat ini di Cianjur ini adalah bekas peninggalan dari zaman dulu mungkin? Dilihat dari kondisi tanahnya memang agak berbeda. Dilihat dari video yang beredar di warga, tanah di dalam lubang yang misterius ini memang kondisi tanahnya berbeda dengan tanah yang pada umumnya. Namun sekali lagi juga belum bisa memastikan karena harus ada ahli kajian untuk melihat kondisi lubang ini, apakah nanti memang bekas peninggalan zaman sejarah atau juga zaman Belanda. Kemarin juga sempat pihak desa juga sudah melaporkan ke BPBD, dan BPBD sudah mendatangi lokasi, namun belum bisa memastikan lubang itu apakah nantinya bisa membahayakan atau tidak, karena warga khawatir. Jadi sempat saya berbincang karena warga khawatir lubang ini tidak bisa dipastikan
berapa tebal lubang ini di atas permukiman warga. Dan dikhawatirkan nanti ketika terjadi gempa atau bencana alam lainnya, ini berdampak kepada pemukiman warga yang ada di atas lubang ini. Kita lihat. Oke, tidak bisa dipastikan kedalamannya, tapi apakah sudah ada pihak atau warga begitu yang mengukur kedalaman dari lubang tersebut, Hairon? Ya, tadi saya sempat berbincang kepada Bapak Aceh kemudian dan juga warga lainnya yang sempat mendokumentasi lubang yang misterius ini yang tidak berujung. Sempat dia masuk hanya beberapa meter, kemudian dia tidak cepat keluar karena kondisinya dikhawatirkan ada gas beracun atau juga hawa panas. Jadi dia hanya bisa menggunakan lampu senter dan itu pun tidak bisa tembus dan belum bisa dipastikan karena tadi warga juga belum bisa memastikan ini panjang lubang ini sampai di mana. Gitu. Hanya saja ini sudah sampai berada di kampung lainnya, di kampung Sawah Girang. Oke, tapi Hairon, apakah pihak dari BPBD ini memang sudah datang meninjau langsung lubang tersebut atau seperti apa? Menurut warga sekitar juga tadi setelah adanya laporan dari pihak desa, pihak BPBD kemarin sempat datang meninjau lokasi dan mengatakan bahwa lubang ini belum bisa dikatakan dia berdampak nantinya kepada warga atau tidak, dan nantinya BPBD akan melakukan kajian mendalam untuk mengenai lubang misterius ini. Saya lihat. Oke, sambil menunggu kajian mendalam, kami ingin tahu juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat begitu terhadap lubang misterius ini begitu. Apakah mungkin ada himbauan bagi warga untuk tidak berada di sekitar? Ya, sejauh ini himbauan belum ada dari pemerintah sekitar dari pihak Pemda Cianjur ya, yang berada di atas lubang ini di warga yang sekitar ada 50 kakak. Namun juga warga dipastikan untuk tetap memberikan keterangan informasi kepada pihak desa, kecamatan atau BPBD jika terjadi nanti adanya yang berdampak, lubang ini berdampak atau ada pergeseran mengenai rumah atau pemukiman warga. Pena. Baik, terima kasih laporan langsung Hairon Syah dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan menghadirkan informasi ini. Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi bagi-bagi susu gratis. Lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Sejumlah pemasok susu sapi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panennya ke kebun dan sungai hingga viral di media sosial. Inilah video yang tengah viral di media sosial saat pengemudi truk pembawa susu sapi membuang susu hasil panen ke kebun dan sungai. Aksi mubazir itu dilakukan lantaran pengepul susu sapi kecewa dengan perusahaan industri susu yang membatasi kuota pengiriman sebanyak 40 ton setiap harinya. Akibatnya, pemasok sekaligus peternak susu sapi ini mengalami kerugian hingga miliar rupiah untuk kebutuhan operasional hingga pakan ternak. Ya, pemirsa, peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi bagi-bagi susu gratis dan mandi susu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota di industri pengolahan susu IPS sehingga serapan susu sapi lokal berkurang. Dunia peternakan sapi perah di Boyolali bergejolak. Para peternak dan pengepul mengeluhkan produksi susunya tidak dapat terserap seluruhnya ke industri pengolahan susu IPS. Akibatnya, puluhan ton susu sapi terbuang setiap hari. Ungkapan kekecewaan itu diekspresikan dengan membagi-bagikan susu segar itu secara gratis ke masyarakat umum. Pembagian susu gratis itu dilakukan di pinggir jalan kawasan Simpang 5, Boyolali Kota. Dengan membawa botol, ratusan warga saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapat susu segar yang dibagikan secara gratis oleh salah satu pengepul susu. Dalam sehari, para pengepul menampung 2.000 liter susu.
Namun, pihak pengolahan susu hanya menerima 1.000 liter, sementara sisanya terpaksa dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Tidak hanya membagikan susu sapi gratis, para pengepul susu juga menggelar aksi dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu sapi segar ke tempat pembuangan sampah. Ada sebanyak 50 ton susu yang mereka hambur-hamburkan sepanjang aksi protes ini. Kenapa susu saat ini banyak yang terbuang? Karena yaitu ada pembatasan dari pabrik, yang mana memang disinyalir kemarin-kemarin dengan alasan karena pasar yang lagi sepi. Tapi ya ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan, karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Pembatasan kuota produk susu lokal di IPS berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di usaha dagang yang tidak diserap oleh pabrik. Hal itu mengakibatkan saat ini banyak susu yang terbuang. Kebijakan ini merugikan para produsen susu sapi perah sejak bulan September lalu. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, peternak sapi perah dan pengepul susu kecewa atas pembatasan kuota di industri pengolahan susu IPS yang berdampak serapan susu sapi lokal berkurang. Lantas apa yang menyebabkan kuota susu dibatasi? Sudah bergabung bersama dengan kami Heni Prihatini selaku pengurus KUD Mojosongo. Kami juga Ibu Lucy yang juga bergabung bersama kami dari Didas. Kita akan coba ke Ibu Lucy terlebih dahulu. Ibu Lucy, kami mendapatkan informasi ini melakukan mediasi terkait dengan kasus ini atau pengurangan susu tersebut. Apakah yang kemudian dibicarakan? Apakah sudah ada solusi sejauh ini? Ya, terima kasih. Hari ini memang ada mediasi dari yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertanian. Mediasi ini dihadiri oleh Asosiasi Industri Pengolah Susu seluruh Indonesia, juga dari para KUD, juga para peternak, perwakilan peternak dari dinas, juga dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Dan sebagai hasilnya sama-sama menyampaikan permasalahannya, akhirnya dengan fasilitasi Pak Menteri ini ditemukan win-win solution bahwa seluruh industri pengolah susu yang kemarin bisa menampung dari para pengepul atau KUD ini diminta menyerap kembali seluruh susu dari para pengepul. Yang diutamakan adalah produk dalam negeri harus diutamakan sampai terserap habis. Dan ini wajib akan segera ditindaklanjuti dengan surat resmi. Namun demikian dari para pengepul maupun peternak juga tetap harus menjaga kualitas susunya dalam rangka berhubungan timbal balik untuk penyerahan susunya ini harus tetap menjaga kualitasnya. Selain itu juga dari hasil mediasi ini nanti akan penyelesaian ini akan ditandai dengan minum susu bersama. Besok harus direncanakan besok hari Kamis minum susu bersama Bapak Menteri di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, begitu. Oke, dari audiensi kemarin apakah sudah disepakati bersama begitu untuk melakukan komitmen-komitmen yang tadi sudah disampaikan, Bu Luciana? Iya, hari ini tadi langsung dipimpin oleh Pak Menteri untuk disepakati bersama antara industri pengolah susu dengan para pengepul KUD ataupun para peternak. Jadi kalau peternak dan KUD kesepakatannya adalah meningkatkan kualitas, menjaga kualitas susu. Kemudian dari industri pengolah susu sepakatnya harus wajib menyerap produk masyarakat peternak yang ada di Boyolali maupun di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, juga di seluruhnya. Oke, saya akan ke Bu Heni. Bu Heni, ini sudah terjadi mediasi. Kemudian mediasi yang sudah dilakukan ini, apakah sudah disosialisasikan kepada para peternak di daerah Ibu? Apakah juga apa tanggapan dari para peternak?
Bu Heni, audionya masih termute? Enggak. Ibu Heni? Baik, silakan dilanjutkan, Bu. Oh ya, tadi hasil dari pertemuan itu sudah disampaikan langsung dengan perwakilan kami di Jakarta. Karena sekarang media kan cepat ya, terus kita sampaikan juga kepada teman-teman kita, dan alhamdulillah dari teman-teman dan kawan-kawan peternak merasa lega dan istilahnya bersyukur sekali karena telah terjadi kesepakatan dan sama-sama untuk saling menjaga kepercayaan itu. Oke, jadi kesepakatan ini yang sangat dinanti oleh para peternak sapi maupun pihak KUD ya Bu ya. Apa kemudian poin yang kemudian dituntut begitu untuk kemudian sama-sama berkomitmen yang disampaikan oleh perwakilan pada saat audiensi di Jakarta, Bu Heni? Ya, dari kami kan seperti disampaikan Bu Lucy tadi bahwa kami peternak inginnya 20% produksi dalam negeri itu terserap semua. Karena beberapa hari ini kan 20% dari hasil lokal saja tidak terserap. Bagaimana dengan kelanjutan tadi? Tapi dengan adanya hasil yang sudah terjadi siang ini, kami bersyukur jadi ada jaminan dari pemerintah bahwa memang untuk keberlangsungan hidup dari peternak kami dan usaha kami di persusuan itu ada sesuatu yang diharapkan nantinya. Oke, tapi Ibu Heni, kami ingin tahu sejak kapan sebenarnya pembatasan susu ini dilakukan? Sebenarnya terjadi sejak September ya, bulan September itu sudah mulai, tetapi kami masih bisa istilahnya memasarkan susu yang kami terima itu ke tempat lain yang masih bisa menerima. Tetapi dalam waktu 2 minggu terakhir ini memang berhenti, tidak ada tempat yang bisa kami usahakan lagi untuk menyalurkan hasil susu dari peternak-peternak kami. Oke. Baik, Bu Heni, tapi kan ada catatan yang tadi disampaikan, ada komitmen untuk kemudian menjaga kualitas susu sapi. Apakah dengan komitmen yang kemudian diminta ini, para peternak sapi merasa bisa menyanggupi? Saya rasa bisa, karena apa, dengan kejadian ini kita semua bisa belajar bahwa untuk menjadi baik itu perlu sesuatu yang memang harus terjadi ya, semuanya kan butuh proses. Dari sini kan kita bisa melajari, kita mau hidup secara seterusnya untuk keberlangsungan usaha ini kan memang diperlukan sesuatu yang memang benar-benar hasil itu bagus. Dari sumber yang bagus, maka hasil pun akan bagus. Karena memang kami tekankan selama ini kepada peternak-peternak kami, istilahnya susu yang kalian setorkan, peternak setorkan itu kan juga akan kembali konsumsi lagi, entah itu dari siapa, keluarga ataupun tetangga, itu kan memang harus diberikan yang terbaik. Oke, Ibu Heni, ini kalau kami melihat dari aksi-aksi yang dilakukan oleh para peternak, ini artinya begitu banyak kerugian. Hingga saat ini sudah berapa banyak kerugian yang dialami, berapa ton susu yang sudah terbuang? Kalau dari kami sendiri kurang lebih sudah 50 ton ya dari 3 bulan terakhir ini. Memang apa? Karena penumpukan yang terjadi itu. Oke, Bu Heni, jadi setelah ini tidak akan melakukan aksi buang-buang susu lagi ya Bu ya, aksi protes lagi ya, kan sudah ada komitmen bersama begitu? Ya, sayang Mbak. Oke, Bu Luciana, kedepannya seperti apa Bu? Karena sudah ada mediasi, sudah ada komitmen juga, apakah kemungkinan hal serupa ini tidak akan terjadi kembali kepada para peternak? Iya, nanti kita saling mengevaluasi komitmennya. Jadi intinya tadi itu hasil evaluasinya harus punya konsekuensi masing-masing. Jadi dari pihak industri pengolah susu kan sudah perintah langsung dari Pak Menteri bahwa mengutamakan produk dalam negeri untuk menyerap, wajib hukumnya menyerap seluruh susu dari produk peternak sapi yang ada di dalam negeri.
Kemudian dari para peternak diminta untuk senantiasa menjaga kualitas susunya. Ini yang menjadi komitmen masing-masing. Jadi dengan cara seperti itu nanti kita selaku yang ada di pemerintahan untuk bisa saling melakukan evaluasi. Kemudian juga program ini sebenarnya kan harus tetap berlangsung karena sesuai dan bersinergi dengan program Bapak Presiden untuk gerakan minum susu gratis. Jadi ini harus berlanjut, bahkan diharapkan produk susu dalam negeri ini berkembang dan bisa acara mediasi hari ini bisa juga memotivasi kembali kepada para peternak sapi perah utamanya. Oke, Bu Heni, mumpung ada Bu Luciana, Kepala Dinas begitu, ada yang disampaikan langsung kepada Bu Luciana, Bu Heni? Untuk Bu Luciana dan dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah, tentunya dari kami, saya sebagai perwakilan peternak dan juga dari koperasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi kami mediasi dengan Kementerian Pertanian yang menjadi induk dari peternakan sehingga dihasilkan suatu keputusan yang benar-benar menggembirakan bagi kami semua untuk keberlangsungan dan keberlanjutan ke depannya. Terima kasih untuk Pak Menteri dan tadi Pak Mensesnek juga hadir ya, saya lihat di video yang berlangsung tadi. Oke. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih Ibu Luciana dari Kepala Dinas Peternakan, kemudian juga Ibu Heni dari KUD. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini menjadi jawaban ya untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. 1 orang tewas diduga akibat dianiaya prajurit TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara yang masih terlibat ini dalam pemeriksaan intensif pihak Pomdam 1 Bukit Barisan. Seorang pria berusia 60 tahun tewas usai diduga dianiaya sekelompok prajurit TNI Batalion Artileri Medan di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian terjadi saat puluhan anggota TNI menyerang permukiman warga Jumat dini hari lalu. Panglima Kodam 1 Bukit Baru Maijen Muhammad Hasan meminta maaf atas peristiwa penyerangan yang menewaskan 1 orang tersebut. Pangdam 1 Bukit Barisan menyatakan pihaknya telah memproses prajurit yang terlibat dalam insiden mencekam Jumat dini hari lalu. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi bersama keluarga besar dan sudah besar kami mohon maaf besar-besarnya. Kalaupun saya harus mengganti almarhum, saya siap mati di sana. Saya ikhlas. Sementara itu, salah seorang korban penganiayaan mengaku dibawa paksa ke markas Batalion Armet. Ada rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak bang, lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan.
Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Peristiwa mencekam tersebut juga melukai puluhan warga desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang dengan terdakwa Guru Supriyani hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di awal tuntutan, jaksa meyakini Supriyani bersalah menganiaya anak murid. Namun di akhir kesimpulan, JPU menuntut bebas Supriyani dan melepaskan Supriyani dari segala dakwaan. Merespon tuntutan dari JPU, kuasa hukum Supriyani tetap akan memberikan pembelaan pada sidang berikutnya. Kuasa hukum keberatan, meski menuntut bebas, namun jaksa tetap menyatakan klien mereka bersalah. Pemirsa, pasca revitalisasi kebakaran yang terjadi pada September 2023, Museum Nasional Indonesia memiliki wajah baru. Berbagai pameran interaktif dan fasilitas yang lebih modern menyambut para pengunjung. Berikut kami hadirkan pemirsa, liputan dari Sekar Wanda dan juru kamera Junaidi Ahmad. Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan Museum Gajah adalah museum terbesar dan tertua di Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai koleksi artefak dan juga benda bersejarah berkaitan dengan budaya Indonesia. Pasca revitalisasi, Museum Nasional menghadirkan beberapa area aktivitas baru yang dapat pengunjung datangi. Selain pertunjukan imersif, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas memindai wajah sesuai dengan paras Nusantara melalui teknologi artificial intelligence. Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu spot di Museum Nasional Indonesia, namanya Mengenal Paras Nusantara. Di mana ini merupakan fasilitas yang mana Anda dapat mencoba untuk memfoto wajah Anda, dan teknologi AI ini dapat mendeteksi wajah Anda sesuai dengan lukisan-lukisan wajah orang Indonesia yang ada di Museum Nasional ini. Nah, saya penasaran nih, kira-kira wajah seperti saya ini cocoknya dari suku mana ya pemirsa? Yuk kita coba. Sementara itu, pasca revitalisasi, Museum Nasional juga tidak mengubah area pasca terjadinya kebakaran. Area tersebut kini menjadi Memorial Park. Ya pemirsa, setelah tadi saya puas melihat lukisan, arca, dan juga sejarah yang ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, kini saya sudah berada di bagian paling pojok di Museum Nasional Indonesia, yakni area pasca kebakaran. Nyatanya, pasca revitalisasi, Museum Nasional Indonesia ini tidak merombak ataupun merenovasi area terjadinya kebakaran. Area ini menjadi pengingat akan apa yang pernah terjadi di Museum Nasional Indonesia pada 16 September 2023. Ini merupakan galeri prasejarah yang akan menjadi sejarah ke depannya dan juga harapan bagi Museum Nasional Indonesia dan juga para pengunjung yang hadir. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. PT Pindad ini mulai menyiapkan produksi MV3 Garuda yang akan digunakan para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan para pembantunya menggunakan mobil buatan dalam negeri. PT Pindad mulai merancang mobil MV3 Maung yang rencananya akan digunakan untuk para menteri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar para menteri jajaran kabinetnya menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Bahkan, PT Pindad mulai membangun ekosistem industri otomotif nasional secara lengkap, mulai dari desain pengembangan, validasi, sertifikasi, dan produksi massal. Salah satunya kendaraan Maung Vehicle Generasi 3 atau MV3 Garuda yang dikembangkan untuk menteri dan pejabat. Direktur PT LEN mengungkapkan,
PT REN sebagai induk holding industri pertahanan sangat mendukung produksi dan pengembangan mobil Maung oleh Pindad dengan memberikan masukan dan kebijakan strategis. Banyak komunikasi, kita sudah berkomunikasi sangat intens juga dengan para kementerian, dan kita sekarang sedang mengumpulkan demand dan juga spesifikasi teknis yang diinginkan oleh para kementerian. Artinya bakal sampai apa yang diterapkan di Maung? Maung teknologinya adalah teknologi otomotif, teknologi mobil yang sangat advance sekali pada saat ini, seperti yang rekan-rekan tahu bahwa mobil sekarang itu full computerized, which is Maung juga sudah merupakan full computerized kendaraan. Saat ini untuk komponen Maung sendiri sudah hampir 60 hingga 70%-nya menggunakan produk dalam negeri. Sementara itu diketahui, selain akan memproduksi mobil untuk menteri, PT Pindad juga telah menyelesaikan pesanan mobil MV3 Maung untuk Kementerian Pertahanan yang akan digunakan TNI. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini konsumen makanan yang dibeli secara online geger dengan unggahan viral dapur restoran online yang tidak higienis. Pembuat makanan terekam tidak berpakaian saat menyiapkan sajian yang akan dibawa pengemudi pesanan antar online. Video tersebut diketahui direkam oleh driver ojek online yang sedang menunggu pesanan di gerai tersebut di Gerai Gambir, Jakarta. Seperti dinarasikan pada unggahan viral, dapur gerai nampak kotor, berantakan. Ditambah lagi, para pekerja di dapur tersebut tidak memakai baju. Unggahan tersebut dikomentari warganet beragam. Umumnya, sebagai konsumen tidak berkenan dengan kondisi dapur seperti itu. Menanggapi permasalahan ini, pihak manajemen Ayam Jatinangor House ini mengklarifikasi melalui laman media sosial mereka. Pihaknya bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan kepada karyawan dan berbenah memperbaiki outlet agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Nah, pemirsa, kita mau hadirkan informasi mengenai kuliner. Kalau yang tadi kurang higienis, saat ini kita akan hadirkan yang lezat, yakni olahan tuna woku khas Manado, yang kini dapat pemirsa rasakan di Pulau Bangka, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Ya, tuna woku ini adalah hidangan yang dikenal dengan cita rasanya yang kaya dan juga aroma harum dari rempah-rempah begitu menggugah selera. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda, pemirsa. Ini dia olahan tuna woku, salah satu kuliner Nusantara yang patut pemirsa coba nikmati. Di Pangkal Pinang, Anda bisa menikmati olahan tuna woku yang merupakan salah satu hidangan ikonik dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, tuna woku adalah hidangan yang dikenal dengan cita rasanya yang kaya dan aroma harum dari rempah-rempah. Kombinasi bumbu seperti cabai, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, daun kemangi, dan daun jeruk memberikan sentuhan pedas yang menggugah selera. Untuk memastikan kelezatan dan kesegaran ikan tetap terjaga, tuna segar dipilih secara khusus dimasak dengan cermat, serta penggunaan bahan-bahan lokal membuat racikan bumbu menjadi lebih alami dan lezat. Pecinta kuliner dapat menikmati tuna woku yang disajikan dengan nasi putih hangat dan sayuran segar. Nah, tuna woku ini dagingnya sangat lembut, gurih, dan akan kaya rempah-rempah. Buat kalian yang suka rempah-rempah, itu cocok banget di lidah kalian. Kuliner dari Bangka ini juga suka pedas. Nah, begitu juga dengan cara masak dan rasanya dari Manado itu juga hampir mirip. Sukanya yang pedas-pedas. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner daerah, tuna woku ini tidak hanya menjadi hidangan favorit di kalangan penggemar masakan pedas,
tapi juga menjadi daya tarik wisata kuliner bagi pengunjung yang datang ke Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Ya, ada informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Ini ada sebuah kontes yang mempertemukan ayam ketawa dari seluruh Indonesia yang digelar di Yogyakarta. Ayam-ayam ini bernilai puluhan juta rupiah. Ini beradu suara dalam kontes ayam ketawa tingkat nasional. Ini dia kontes paling ditunggu pecinta ayam. Ratusan ayam ketawa ini berkumpul dari berbagai wilayah di tanah air untuk unjuk suara dalam kontes ayam ketawa terbaik tingkat nasional. Ayam ketawa sendiri berasal dari Sidrap, Sulawesi Selatan yang memiliki perawakan mirip ayam kampung. Dinamakan ayam ketawa karena memiliki kokokan yang khas dengan interval patah-patah sehingga mirip orang tertawa. Satu ekor ayam ketawa memiliki harga yang fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Apalagi jika sang ayam kerap menjadi pemenang dalam kontes. Apanya? Ya tentu kualitas suara sama prestasi di kontes-kontes yang diselenggarakan biasanya. Ini sudah juara berapa kali ini? Sudah 6 atau 7 kali ini nasional. Kontes ayam ketawa di Yogyakarta ini memperebutkan 6 kategori, yakni kategori slow, remaja, dewasa, durasi, disco, dan kategori bunyi. Pemenang dalam kontes ayam ketawa ini mendapatkan hadiah dan piala. Melalui kontes ini diharapkan mampu menarik perhatian lebih banyak orang terhadap potensi peternakan unggas hias di Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Oke, mungkin Vena gimana tadi ketawa ayamnya? Bukan ya, salah ya. Jadi nggak bisa, Jadi kita nggak bisa kalah ikut pasti kontesnya. kita. Kalah. Kita ke informasi lainnya aja pemirsa ya. Ini ada informasi di mana ada sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah perempuan di kelas 2 SD di Kabupaten Karangasem, Bali menguasai berbagai bahasa asing saat menjajakan souvenir di lokasi wisata. Ya, bocah tersebut ini menguasai berbagai bahasa asing secara otodidak. Inilah Nilu Putusari Ningsi, bocah perempuan asal Kabupaten Karangasem, Bali. Kemampuan Nilu Putu berbahasa asing dalam menjajakan souvenir viral di media sosial. Bocah kelas 2 SD ini tampak fasih berbicara dalam berbagai bahasa asing. Nilu Putu menawarkan kartu pos kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pura Besaki. Sejumlah turis pun kagum saat mengetahui bocah kelas 2 SD itu mampu berbicara bahasa asing. Menurut Nilu Putu, dirinya mampu berbicara 14 bahasa asing. Dirinya mampu berbahasa asing bukan dari kursus bahasa asing, melainkan secara otodidak. Kemampuan berbahasa asingnya dia dapat karena seringnya Nilu Putu berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan pemandu wisata saat membantu orang tua berjualan souvenir khas Bali di Pura Besaki, Karangasem, Bali. Mula Ilo bisa bahasanya ini dari umur berapa? Dari umur 3 tahun ataupun 4 tahun atau 6 tahun. Itu belajarnya dari mana aja? Dari Bulungan. Dari Bulunya langsung ya? Iya. Ini sekarang Ilo dengan kemampuan bahasanya cita-citanya mau jadi apa sih? Mau jadi dokter atau menjadi guide. Ya kaget banget dari sosial media, dari TikTok gitu, dipost ke semua orang, jadinya viral gitu. Bahagia banget dan mungkin kedepannya semakin sukses anak saya. Harap. Sang ibu pun berharap putri sulungnya tersebut dapat bersekolah hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-citanya setinggi mungkin. Dari Karangasem, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan.
Ya, dari Karangasembali kita menuju Bojonegoro, pemirsa. Ini ada 28 polsek jajaran Polres Bojonegoro yang telah menerapkan pendekatan ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan pekarangan Mapolsek secara produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan mendorong kemandirian pangan. Ini adalah pemandangan di Polsek Bojonegoro Kota saat melaksanakan panen telur ayam dari lahan perkarangan kantor Mapolsek tersebut. Dalam 2 minggu, 38 butir telur bisa dihasilkan dari ternak 12 ekor ayam yang dipelihara anggota polisi. Demikian juga dengan yang berlangsung di Polsek Temayang. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan belakang Mapolsek untuk beternak 24 ekor ayam petelur. Sehari-hari, anggota polisi ini bisa memanen 19 hingga 22 butir telur. Selain beternak ayam, Polsek Temayang juga memanfaatkan lahan bagian depan dengan menanami penghijauan pangan seperti cabai rawit, terong, kangkung, dan juga sawi. Perawatan dilakukan sendiri oleh anggota secara bergantian termasuk dengan melibatkan ibu-ibu Bayangkari. Bagian dari ikut serta dalam peran ketahanan pangan dengan mengadakan pekarangan pangan bergizi. Hasil panen sayuran dan juga telur ayam ini selain dibawa pulang untuk keluarga polisi, kadang juga dibagikan ke warga kurang mampu di sekitar kantor polsek. Senang sekali, semoga panennya tambah berkah, tambah banyak. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Sawinya nggak usah, belum bisa dipanen itu. Pemirsa, masih banyak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, usai senja bukanlah alasan untuk berdiam diri serta bermalas-malasan atau sekedar berharap belas kasihan dari orang lain. Seorang perajin anyaman bambu berusia 76 tahun di Kabupaten Lebak masih semangat dalam menggeluti usaha membuat berbagai perkakas rumah tangga dari bahan dasar bambu untuk dijual guna mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Inilah Mat Soleh, seorang pengrajin anyaman bambu yang berusia 76 tahun, warga Kampung Dingbin, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Hampir setiap hari kakek 4 orang anak ini disibukkan dengan membuat berbagai perkakas rumah tangga seperti kipas, kukusan, tempat penutup kepala, tampah atau nyiru, hingga peralatan dapur lainnya. Meski di usianya yang tak lagi muda, jemari tangan Mat Soleh tampak terampil dan cekatan saat menganyam potongan bilah bambu di depan teras rumahnya itu. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan 5 hingga belasan buah perkakas rumah tangga untuk dijual kepada para pengepul yang ada di wilayahnya. Untuk pemasaran, Mat Soleh tidak terlalu kesulitan lantaran sudah ada langganan yang biasa mengambil hasil kerajinannya. Harga yang dijual pun masih tergolong murah, mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp15.000. Tukang sate kadio. Pak, untuk penjualannya sendiri seperti apa sih, Pak? Dilakukan seperti apa? Itu saya sih nggak tahu, diborongin soal saya mah. Ada yang kesini? Ya, ada yang kesini. 3 orang. Satuannya berapa tadi? Nah, kalau beli 1 itu 3.000. Kalau yang beli 2 itu 5.000. Tapi lamun berguna. Penghasilan bagi seorang pengrajin anyaman bambu memang tidak besar. Namun bagi istri Mat Soleh, ia tetap bersyukur lantaran suaminya masih mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Nah, informasi untuk Anda nih pemirsa yang anak senja, suka senja, Vena. Si paling senja? Si paling senja. Karena menikmati senja ditemani secangkir kopi di sore hari, tak perlu di atas gunung atau di pinggir pantai. Nah, di Jombang, Jawa Timur, Anda bisa menikmati sunset dengan syahdu di tepi tanggul Sungai Brantas.
Beginilah suasana objek wisata angkringan Dolok Kali Berantas yang terletak di tepi Sungai Berantas, perbatasan antara Kecamatan Ploso dan Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang selalu ramai menjelang terbenamnya matahari. Objek wisata gratis ini selalu menjadi pilihan warga Jombang untuk menikmati senja di sore hari. Pengunjung bisa menikmati berbagai macam spot foto yang indah di tempat ini dan dimanjakan dengan pemandangan. Di tempat ini juga pengunjung bisa menikmati berbagai aneka kuliner khas Jombang di setiap warung yang berjejer di tepian sungai. Ngopi aja di sini, nge-es sambil ini menikmati suasana senja di sore hari. Tak hanya wisata lokal yang menikmati senja di tepi Sungai Berantas, wisatawan dari daerah lain pun ikut menikmati. Jombang Ploso ini ada tempat yang sangat bagus untuk melihat sunset. Nah ternyata tempatnya juga bagus banget lah buat nyantai enak sambil menikmati senja. Suasananya gimana, Mas? Untuk suasananya bagus, tenang, enak, nyaman lah buat menikmati sunsetnya. Nah, jadi tak perlu pergi jauh-jauh ke pantai atau naik gunung untuk menikmati senja. Kita juga bisa menikmati senja yang indah tanpa merogoh kocek yang dalam. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Kayaknya kita harus cepat-cepat ya menuju ke Sungai Berantas. Jombang. Untuk melihat senja ya. Iya, menikmati senja karena Jakarta tampaknya masih mendung, tidak ada senja. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Sally Alexandra. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.